Lapisan bawah, Luo Feng tersenyum. Bahkan baginya, mencapai level terendah, lantai 34, terasa sangat memuaskan. Lagi pula, itu adalah jurang kehancuran, salah satu dari 3 kutub ruang asal Chaos yang tak berujung. Di antara banyak leluhur dan penguasa, dialah yang pertama mencapai tempat ini. Apakah Anda utusan dunia yang menghancurkan dunia pada tingkat terendah? Luo Feng tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah kesempatan langka untuk bertemu dengan seorang utusan dunia yang dapat berkomunikasi dengannya, dan Luo Feng benar-benar ingin mempelajari beberapa rahasia jurang kehancuran darinya. Ya, kata sosok burka itu sambil tersenyum. Para utusan dunia di lantai 33 tampaknya tidak memiliki banyak kecerdasan. Luo Feng berkata bahwa para utusan dunia itu lebih mengandalkan naluri. Mereka tak layak dibandingkan denganku. Sosok berjubah itu berkata, soal kelahiran kebijaksanaan, baik kehidupan hunyuan alami maupun kehidupan dunia sumbermu memiliki kebijaksanaan. Sebagai makhluk yang lahir dari jurang kehancuran, bukankah wajar bagiku memiliki kebijaksanaan? Kau tahu aku adalah kehidupan dunia sumber? Luo Feng terkejut. Jurang kehancuran mengumpulkan kebencian, niat membunuh, dan dendam semua makhluk hidup. Melalui ini, seseorang dapat secara alami mengamati ekologi seluruh ruang hunyuan tak berujung. Sosok berjubah itu berkata, meskipun aku tak bisa melangkah keluar dari jurang kehancuran, aku mungkin tahu lebih banyak daripada dirimu. Apakah ada makhluk cerdas yang setingkat dengan tanah keabadian, tembok api neraka, dan jurang kehancuran? Tanya Luo Feng. Segala sesuatu punya ambang batasnya sendiri untuk dijelajahi, kata sosok berjubah itu. Misalnya, gunung kehancuran, yang kau masuki adalah inti dari jurang kehancuran. Gunung itu mengandung 3 bagian kekuatan. Jika kau bisa melewati ujian ketiga, dari ketiga ujian itu, kau juga bisa mendapatkan sedikit kekuatan. Sedangkan yang lainnya, karena kau belum menyentuhnya, aku tidak bisa memberitahumu. Jurang kehancuran terbagi menjadi 7 bagian, lanjut sosok berjubah itu. Dunia kehancuran memiliki ambang batas terendah. Kau bisa langsung masuk dan melangkah semakin dalam. Setelah kau berhasil melewati level ke-34 dunia kehancuran, kau bisa mengendalikan dunia kehancuran. Kekuatan dunia kehancuran kira-kira 1/5 dari kekuatan jurang kehancuran. Bagaimana dengan 6 bagian lainnya? Tanya Luo Feng penasaran. Apa bedanya mengendalikan kehancuran dunia dan mengendalikan jurang kehancuran? Tanya Luo Feng. Suatu kekuatan bisa memiliki pengguna yang berbeda-beda, kata sosok berjubah itu. Begitu makhluk agung melewati 3 ujian, mereka akan sepenuhnya mengendalikan seluruh jurang kehancuran. Kekuatan pengguna lainnya akan sepenuhnya dilucuti. Tentu saja, ini masih jauh. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang memiliki kekuatan yang muncul, kata sosok berkerudung itu. Luo Feng mengerti bahwa mereka masih pesaing. Luo Feng juga memahami hal ini. Para leluhur dan penguasa hanya tahu sedikit tentang kedua tempat itu, dan bahkan belum pernah melihat intinya. Bahkan jika mereka melahirkan makhluk cerdas, ambang batas untuk melihatnya mungkin sangat tinggi. Baiklah, kau tahu apa yang perlu kau ketahui sekarang. Sosok berkerudung itu sedikit mengangkat kepalanya. Ambillah. Keberadaan yang mengendalikan jurang kehancuran belum lahir, jadi mungkin ada beberapa orang kuat yang masing-masing mengendalikan sebagian kekuatan itu. Sosoknya yang menjulang tinggi langsung berubah menjadi kabut putih tak berujung. Kabut putih tebal itu dengan mudah memusnahkan medan hidup dan mati Luo Feng, dan menyelimutinya sepenuhnya. Tekanan yang begitu kuat. Lapisan energi pelindung Luo Feng juga mengandung karakteristik keabadian dan bayangan, tetapi ia masih merasakan tekanan kabut putih. Terlebih lagi, di bawah tekanan seperti itu, kekuatan wilayah bangau darah tidak dapat menyebar, dan ia tidak dapat menggunakan kekuatan bayangan untuk bergerak. Dalam kabut putih, sebuah rantai mengembun dan muncul. Rantai itu kuat dan kokoh, menghalangi cahaya pisau. Ilmu pedangmu sungguh dahsyat. Sebuah suara tenang terdengar, dan kabut putih dengan cepat mengembun menjadi air. Air hitam itu sangat pekat dan menggenang. Bahkan cahaya pedang Luo Feng hanya mampu menembus sebagian air hitam. Air hitam yang mengalir terus menekannya, dan lapisan-lapisan cahaya pedang akhirnya menghilang. Luo Feng menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap,
Cahaya pedang yang menyilaukan melesat maju dalam masa yang padat. Cahaya pedang itu berkoordinasi satu sama lain, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, merobek kabut putih yang menghalangi mereka. Pisau itu melesat dan langsung memotong rantai itu. Namun, semakin banyak rantai yang mengembun di air hitam, dan rantai-rantai itu menyelimuti mereka. Rantai-rantai yang putus menghilang dengan sendirinya, dan rantai-rantai baru mengembun di hadapan cahaya pedang. Memotong. Luo Feng diam-diam terkejut. Totalnya ada 34 rantai, tetapi rantai-rantai itu berkumpul dan menyebar secara acak dan dapat mengembun dan muncul di tempat manapun di tingkat dunia yang merusak ini. Setelah putus, rantai baru akan muncul di depan Luo Feng untuk mencegatnya. Domain dan rantai itu seharusnya hanya menjadi bagian dari sarana utusan dunia ini. Lagi pula, Luo Feng memahami misteri kekuatan penghancur paling dasar dan dapat menyimpulkan beberapa sarana utusan dunia ini. Celahnya cukup besar. Luo Feng berpikir sejenak. Medan air hitam yang tampak sederhana dipadukan dengan rantai, Luo Feng sama sekali tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkannya. 1,8 miliar asal dalam tubuh Luo Feng membakar energi dengan liar, dan tubuhnya mulai berubah sebagian menjadi energi. Energi tak terbatas meledak dalam sekejap, dan seluruh tubuh Luo Feng tertutup oleh pedang pembelah langit, berubah menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi. Cahaya pedang yang begitu pekat membawa kekuatan untuk memotong apapun. Pisau ini kuat sekali. Sebuah suara pujian terdengar. Cahaya pedang mengerikan yang ditransformasikan Luo Feng akhirnya kehilangan kekuatannya setelah memotong ratusan rantai. Saat momentumnya melemah, rantai-rantai segera menyelimutinya, mengikat wujud asli Luo Feng dalam sekejap mata. Ini adalah metode terbang jarak terjauh. Namun, jangkauan ledakannya terlalu kecil. Di bawah pasokan daya, hancurkan dunia, yang terus-menerus, air hitam segera melonjak lagi, dan 34 rantai baru mengembun dan muncul kembali. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, seketika menghancurkan 34 rantai yang mengikatnya, dan juga menghancurkan sebagian kecil air hitam di sekitarnya. Jurus terlarang Origin of Warfare hanya meledak dalam jarak sekecil itu. Tubuh Luo Feng, yang telah memadatkan sisa kekuatannya, hanya bisa mundur selangkah sebelum air hitam menutupinya, lalu melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu untuk kembali ke lantai 33. Lantai 33. Ledakan. Kekuatannya rusak parah dan dia tidak bisa bertarung sama sekali. Dengan domain yang dipadukan dengan rantai, metode bertarungku yang lain, termasuk metode pertarungan asal, hanya mampu menghancurkan area yang sangat kecil. Luo Feng mengerutkan kening, hanya dengan berubah menjadi pedang dan melakukan jurus terlarang, aku bisa menembus ratusan rantai dan terbang sejauh tertentu. Tapi jika kau menggunakan gerakan yang melemahkan, kau akan langsung terikat. Kekuatannya telah rusak parah dan dia tidak bisa bertarung sama sekali. Kesenjangannya cukup besar. Apa yang harus saya lakukan? Baik itu domain hidup dan mati Luo Feng atau kekuatan kabut putih dari utusan dunia ini, tidak ada makhluk di dunia luar yang dapat mengintip ke lantai 34. Apakah domain itu sendiri membuatmu mustahil untuk maju? Luo Feng mengerutkan kening. Kecuali para penguasa dan leluhur dari dunia luar bergabung, mereka tidak akan memiliki kekuatan pencegah seperti itu. Aku masih jauh dari bayangan asal, dan itu sangat sulit. Berdasarkan pengalaman, semakin dekat kau dengan bayangan asal, semakin gila pula utusan dunia itu. Pergi dan lihatlah gunung kehancuran. Luo Feng sekali lagi datang ke tempat rahasia jurang kehancuran, gunung kehancuran. Menatap gunung besar di hadapannya, gunung kehancuran ini gelap gulita, dengan kabut hitam pekat di permukaannya. 34 bola cahaya bagaikan bintang-bintang, cahayanya saling terhubung, bagaikan urat-urat gunung kehancuran. Utusan dunia ini mengatakan bahwa gunung kehancuran mengandung 3 kekuatan. Sekarang utusan dunia ini mengatakan bahwa jika dikalahkan, seseorang dapat menghancurkan dunia. Sebelum memasuki tempat rahasia gunung kehancuran, saya tahu bahwa, jika Anda lulus 3 ujian, Anda dapat mengendalikan jurang kehancuran. Satu-satunya jalan masuk ke jalur pegunungan terhalang oleh sebuah patung. Tanpa menantang patung ini, mustahil untuk mendaki gunung. Luo Feng dengan cermat mengamati, menyentuh, dan mempelajari area di sekitar gunung kehancuran. Urat-urat yang digariskan oleh 34 kekuatan destruktif ini merupakan arah evolusi inti kehidupan di sepanjang jalan kehancuran. Pikiran Luo Feng bergerak, mungkin jika inti kehidupan berevolusi ke arah ini dan menjadi cukup kuat, akan memungkinkan untuk mengakses metode untuk mendapatkan sebagian kekuatan. Cadangan energi Luo Feng telah turun hingga kurang dari 20%,
dan ia sedang memulihkan diri. Tapi dari permukaan, tampaknya ia telah melahirkan banyak senjata, bahkan benda-benda seperti buah kehancuran. Ia juga memiliki 36 jenis kekuatan penghancur, dan juga menyembunyikan emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng memperhatikan. Menghancurkan dunia adalah satu kekuatan. Gunung kehancuran menyembunyikan 3 kekuatan, dan lulus 3 ujian juga dapat memperoleh 1 kekuatan. Itulah kelima kekuatan itu. Ada 2 kekuatan lagi yang jelas belum disentuhnya. Di antara 5 kekuatan jurang kehancuran, kekuatan menghancurkan dunia mungkin yang paling sulit diakses. Lagi pula, setiap penguasa leluhur dapat memasuki lapisan terluar dunia kehancuran. Luo Feng dengan cermat mengamati, menyentuh, dan mempelajari area di sekitar jurang kehancuran. Luo Feng mempelajari gunung kehancuran untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk memperoleh kekuatan lain dari jurang kehancuran. Jurang kehancuran adalah tempat misterius tingkat tertinggi. Bahkan untuk sebagian kecil kekuatannya, ambang batas penyaringannya sangat tinggi. Lupakan saja, jangan terlalu memikirkan 6 kekuatan lainnya untuk saat ini, dan cepatlah mengambil alih penghancuran dunia. Luo Feng memandang ketujuh patung di kejauhan. Meskipun utusan dunia di bawah sangat kuat, ia masih percaya diri dalam menghadapinya. Keyakinan terletak pada dia belum menukar buah kehancuran di gunung kehancuran dengan harta apapun. Selama dia bisa menukarnya dengan harta, kekuatannya akan semakin meningkat. Semakin banyak buah kehancuran yang kau miliki, semakin baik harta yang bisa kau tukarkan. Luo Feng berjalan menuju ketujuh patung itu. Sekarang aku harus menukarnya dengan harta karun. Hanya dengan bantuan eksternal aku bisa mengalahkan utusan dunia tingkat ke-34 dalam waktu singkat. Luo Feng tahu ini. Setelah menguasai 2 dao tingkat Hunyuan, ia telah mencapai titik jenuh. Di tahun-tahun mendatang, akan sulit untuk meningkatkan diri sedikit pun melalui kontemplasi dan latihan. Luo Feng berjalan menuju gunung kehancuran, mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut, dan sekali lagi merasakan dampak kebencian, niat membunuh, dendam, serta dampak dari banyak kenangan pada jiwanya. Luo Feng menghadapi semua ini dengan tenang. Setelah mengalami keterkejutan, Luo Feng merasakan beberapa informasi. Banyak informasi yang muncul, termasuk apa saja yang bisa ditukar dengan 1 buah, 2 buah, 3 buah, dan 4 buah. 5 buah hanya dapat ditukar dengan 3 harta. Ketiga harta karun tersebut adalah jubah putih, bola putih, dan sebilah pisau tajam. Begitu jubah putih dikenakan, ia menyatu dengan tubuh, dan tubuh itu menjadi tak terhapuskan. Menurut penilaian Luo Feng, meskipun tubuh leluhurnya biasa saja, begitu ia mengenakan jubah putih, tubuhnya akan sebanding dengan tingkat leluhur Wulan dan Bing Feng. Bola putih itu bisa berubah menjadi domain air hitam. Kekuatan domain itu diperkirakan tak kalah dengan kekuatan leluhur binatang Hunyuan. Pisau tajam yang dapat berubah menjadi senjata apapun dan memiliki ujung yang tak berujung yang dapat memotong semua energi material. Gunung kehancuran seharusnya paling ampuh dalam melahirkan harta karun, jenis kehancuran. Luo Feng memikirkan bilah tajam ini, dan informasi yang terkandung di dalamnya mengandung sebuah kalimat, bila itu dapat menembus semua energi material. Informasi ini sangat penting. Luo Feng sangat berhati-hati. Entah itu miniatur tanah misterius, bentuk embrio, yang bisa ditukar dengan 3 buah kehancuran, harta rahasia terkuat yang bisa ditukar dengan 4 buah kehancuran, atau bahkan baju Ziraka Fushu yang bisa ditukar dengan 1 buah, ia harus membawa semuanya. Dalam pertarungan hidup mati, tubuhnya bisa hancur berkeping-keping dan harta karunnya dirampas. Setelah kelima buah ini ditukar, sebelum ia bisa mengendalikan jurang kehancuran, ia hanya akan bisa mengumpulkan paling banyak 1 atau 2 buah kehancuran, dan harta yang bisa ia tukarkan akan jauh lebih sedikit daripada yang ia miliki sekarang. 4 buah hanya dapat ditukar dengan 3 harta. Ini dia. Luo Feng langsung menukar pisau tajam itu. Gunung kehancuran bergetar pelan, dan aura kehancuran yang dahsyat membubung ke angkasa. Di dalam aura kehancuran yang mengerikan itu terdapat sebilah pedang tajam, yang membubung ke angkasa dan terbang menuju Luo Feng. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan bilah tajam itu pun tergenggam di tangannya. Bilah ini tidak memiliki gagang, dan keempat sisinya tajam. Namun, seiring pikiran Luo Feng bergerak, bilah itu pun berubah secara alami, akhirnya menjadi bentuk pedang bayangan darah favoritnya. Pisau bayangan darah, kau harus tetap bersamaku selama bertahun-tahun yang akan datang. Luo Feng tersenyum tipis. Memegang senjata terkuat yang lahir dari gunung kehancuran, Luo Feng tampak kembali ke masa mudanya,
saat ia berlatih ilmu pedang di aula seni bela diri dengan pedang bayangan darah. Pedang terkuat yang lahir dari jurang kehancuran, salah satu dari dua kutub ruang asal Chaos tak berujung. Sosok berjubah itu sangat menyadari, pedang ini mengandung ketajaman yang luar biasa. Tentu saja, hanya mereka yang cukup kuat yang bisa mendapatkan senjata ini dari jurang kehancuran dan mendapatkan pengakuannya. Rahasia pedang yang tak terpatahkan, dipadukan dengan senjata terkuat yang mampu menembus apapun. Luo Feng bahkan sempat berpikir saat itu, aku penasaran apakah pedangku mampu membelah leluhur asli menjadi dua hanya dengan satu tebasan. Kau sangat kuat. Untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku pergi ke Gunung Kehancuran untuk menukarkan senjata ini denganmu, kata Luo Feng. Patung keempat, kubus raksasa, berangsur-angsur menjadi hidup, auranya meningkat, dan secara alami terkunci pada Luo Feng. Luo Feng kesulitan mengalahkan patung ketiga terakhir kali. Menghadapi patung keempat adalah kekalahan yang lebih fatal. Tapi sekarang, ia telah menguasai Dao Pedang Hunyuan dan menciptakan 5 teknik bertarung, berubah total. Sebelumnya, kekuatan tempurnya sebanding dengan Sayo. Sekarang dia benar-benar menghancurkan Sayo. Dari tingkatan yang sama, nilai khusus harta rahasia domain adalah yang tertinggi, diikuti oleh harta rahasia pertahanan, dan kemudian senjata. Berdasarkan pengalaman pertarungan terakhir kita, aku seharusnya bisa mengalahkan patung keempat. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba serangkaian cahaya pedang yang terkondensasi terbang keluar dan mendarat secara alami di sekitarnya. 50 bilah cahaya raksasa, masing-masing mewakili 1% cadangan energi Luo Feng. Masing-masing dari 50 bilah cahaya ini bagaikan klon Luo Feng, membentuk formasi bilah penghancur yang dahsyat, formasi pembunuh reinkarnasi 5 arah hidup dan mati. Setelah formasi terbentuk, ia mengisolasi bagian dalam dan luar. Tubuhnya yang menjulang tinggi berubah menjadi kabut putih tak berujung, menyelimuti area yang luas, termasuk tempat Luo Feng berada. Kabut putih itu mengembun menjadi air hitam yang tak terhitung jumlahnya, menekan Luo Feng secara menyeluruh. Luo Feng sama sekali tidak peduli. Dia akan merasa aneh jika menang. Membunuh. Kekuatan formasinya jelas lebih kuat. Tapi selama satu kubus kecil tetap utuh, kubus-kubus kecil lainnya yang rusak bisa dipulihkan. Ledakan, kubus besar itu langsung berubah menjadi bayangan dan terbang keluar, mencoba keluar dari jangkauan formasi pedang. Tetapi bahkan jika satu bilah cahaya dalam formasi pedang rusak, akan ada bilah lain untuk menggantikannya sementara, dan Luo Feng akan segera mengisi dan memeliharanya. Kubus-kubus raksasa itu berkumpul dan berpencar sesuka hati. Bahkan jika puluhan kubus hancur oleh hantaman yang menusuk, mereka akan pulih sepenuhnya dalam sekejap. Mereka juga akan membentuk kubus raksasa utuh dan bertabrakan dengan formasi pedang. Dimanapun pisau itu menyala, semuanya terbelah dua. Luo Feng tiba-tiba menyatu dengan pedang, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat pekat. Ujung tajam cahaya pedang ini adalah pedang bayangan darah itu sendiri. Dibandingkan terakhir kali, Luo Feng merasa perlawanannya jauh lebih kecil. Air hitam itu tampak pasif menghindarinya. Bila pedang bayangan darah memiliki karakteristik memotong semua energi material, dan Luo Feng adalah seorang pria yang menguasai 2 jalur dan menghabiskan 30% cadangan energinya untuk melakukan gerakan pedang. Bahkan rantai yang telah terkondensasi menjadi satu pun hancur secara diam-diam oleh cahaya pedang. Rahasia untuk dapat memotong apapun, dikombinasikan dengan senjata terkuat yang dapat memotong apapun. Ledakan. Cahaya pedang yang sangat pekat dan mengerikan itu memotong segalanya, memecah kubus besar itu menjadi beberapa bagian dan mulai berkumpul menjadi 125 kubus kecil. Luo Feng berubah menjadi sebilah pedang cahaya dan tiba di samping bayangan asal. Formasi pembunuh sedang beroperasi, dan 5 penjuru hidup dan mati berada di dalam formasi pembunuh. Jangkauan formasi pedang tidak terlalu luas, sehingga cocok untuk penggunaan ilmu pedang penghancur. Semua cara dipadukan dengan sempurna, dan itu seperti reinkarnasi, berkelanjutan. Saat susunan pedang itu mencekiknya, cahaya pedang yang ganas dan mengerikan memancar keluar. Itu adalah teknik pedang penghancur milik Luo Feng yang mampu menghancurkan segalanya dalam pertempuran jarak dekat. Ada pula cahaya pedang yang memotong vitalitas kehidupan, melemahkan semangat kehidupan yang dianugerahkan pada kubus besar oleh jurang kehancuran. Ada juga kombinasi berbagai cahaya pedang kelahiran dan kematian, bagaikan roda gigi yang saling mencekik. Ada juga penetrasi ekstrim. Menghancurkan banyak kubus kecil? Berdengung? Potong 1 atau 40 kubus kecil? Susunan pedang dan teknik pedang penghancur bekerja sama,
kekuatannya bangkit kembali, menghancurkan seluruh 127 kubus. Di saat semuanya hancur, inti energi yang secara naluriah berpindah dan berubah di antara 127 kubus akhirnya terpengaruh. Semua kubus kecil yang pecah berubah menjadi energi dan terbang kembali ke kejauhan, menjadi patung kubus besar yang asli. Selesai? Luo Feng tersenyum. Ini, utusan dunia menatap pemandangan ini tanpa daya. Kekuatan penguasa Luo Feng yang sudah mengerikan, dipadukan dengan bilah tajam ini, membuatnya mustahil untuk menghentikannya. Cobalah patung kelima dan lihat seberapa besar perbedaannya. Saat bertarung melawan patung kelima, bintang hitam, seperti yang diduga, dia kalah telak. Luo Feng sama sekali tidak peduli. Dia akan merasa aneh jika menang. Aku menguasai dua jalur primordial kehidupan dan kematian, dan hampir seluruh kekuatanku terkuras untuk mengalahkan patung keempat. Luo Feng memandang ketiga patung lainnya. Kesulitan untuk lulus ujian memang luar biasa tinggi. Saatnya pergi ke lantai 34 jurang kehancuran dan menguji kekuatan pedang bayangan darah ini. Tingkat ke-34 jurang kehancuran juga merupakan tingkat terbawah. Alam kehidupan dan kematian sekali lagi menyelimuti tempat ini. Sebuah patung tetap tenang di kejauhan. Sang utusan dunia mengembun sekali lagi menjadi sosok berjubah. Luo Feng menghunus pedangnya. Pisau itu berkelebat dan menembus tubuh utusan dunia. Ledakan? Aku melihat permukaan, dunia nyata, tingkat kehancuran ke-34. Itu adalah tempat termudah bagi para leluhur dan penguasa untuk dijelajahi. Ia juga melihat dunia spiritual, batiniah, laut kehancuran. Itu adalah kekuatan spiritual negatif yang terakumulasi oleh semua makhluk hidup di ruang hunyuan yang tak berujung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lautan kehancuran yang mengerikan. Saya juga melihat lapisan inti, gunung kehancuran. Dalam suasana hati gembira, pikiran Luo Feng dengan mudah terfokus pada bayangan asal-usul. Momen pencitraan merek. Luo Feng merasakan realitas seluruh jurang kehancuran. Dengan pikirannya, Luo Feng melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu dan meninggalkan gunung kehancuran. Baiklah. Sosok berkerudung itu mengangguk sedikit. Pada saat ini, sebagai penguasa dunia kehancuran di permukaan, Luo Feng semakin merasakan berbagai kekuatan ruang hunyuan yang tak terbatas. Dengan ilmu pedangku, dipadukan dengan pedang bayangan darah ini, aku bisa menebas apapun kemanapun aku pergi. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Luo Feng yakin bahwa bahkan jika dihadapkan dengan pengepungan ratusan leluhur, ia masih bisa menebas. Tak ada yang bisa lolos dari tebasan, inilah arti menebas segalanya. Tak ada yang bisa menghentikan pedangku, seru Luo Feng takjub. Ia juga tahu bahwa membelahnya menjadi dua tidak akan berakibat fatal bagi para leluhur dan bangsawan, tetapi tetap akan berdampak besar.